Perkenalkan, nama saya Sony Suarsono. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pentaho dan data warehouse. Apa itu Pentaho dan data warehouse? Pentaho adalah kumpulan aplikasi bisnis intelligence yang bersifat open source software dan berjalan di atas platform Java. Sedangkan data warehouse mempunyai pengertian bermacam-macam, namun mempunyai inti yang sama, seperti pendapat beberapa ahli berikut ini. Menurut W.H. Inmon dan Richard D.H., data warehouse adalah koleksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek, terintegrasi, time varian, dan bersifat tetap dari koleksi data yang mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Menurut Van der Poel, data warehouse merupakan database yang bersifat analisis dan read-only yang digunakan sebagai fondasi dari sistem penunjang keputusan. Selanjutnya, menurut Pauline, data warehouse merupakan database relasional yang didesain lebih kepada query dan analisa dari proses transaksi. Biasanya mengandung histori data dari proses transaksi dan juga data dari sumber lainnya. Data warehouse memisahkan beban kerja analisis dari beban kerja transaksi dan memungkinkan organisasi menggabung atau konsolidasi data dari berbagai macam sumber. Jadi, kesimpulan data warehouse merupakan metode dalam perancangan database yang menunjang DSS (Decision Support System) dan EIS (Executive Information System). Secara fisik, data warehouse adalah database, tapi perancangan data warehouse dan database sangatlah berbeda. Dalam perancangan database tradisional menggunakan normalisasi, sedangkan pada data warehouse normalisasi bukanlah cara yang terbaik. Istilah-istilah yang berhubungan dengan data warehouse. 1. Data mart adalah suatu bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa pada suatu unit bagian atau operasi pada suatu perusahaan. Online Analytical Processing atau OLAP merupakan suatu pemrosesan database yang menggunakan tabel fakta dan dimensi untuk dapat menampilkan berbagai macam bentuk laporan, analisis, query dari data yang berukuran besar. Yang ketiga, Online Transaction Processing atau OLTP merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari. Yang keempat, Dimension Tabel. Tabel yang berisikan kategori dengan rangkaian data detail yang dapat dilaporkan. Seperti laporan laba pada tabel fakta, dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu, yaitu per bulan, per tahun. Selanjutnya, fact tabel. Yang kelima, merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key atau kunci yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Yang keenam dan yang terakhir, DSS merupakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dan mendukung suatu keputusan dengan baik. Karakteristik data warehouse. Yang pertama, subject oriented, berorientasi subjek. Data warehouse berorientasi subjek, artinya data warehouse didesain untuk menganalisa data berdasarkan subjek-subjek tertentu dalam organisasi, bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu.
integrated atau terintegrasi. Data warehouse dapat menyimpan data-data yang berasal dari sumber-sumber terpisah ke dalam suatu format yang konsisten dan saling terintegrasi satu dengan lainnya. Dengan demikian, data tidak bisa dipecahkan karena data yang ada merupakan suatu kesatuan yang menunjang keseluruhan konsep data warehouse itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, time variant, rentang waktu. Seluruh data pada data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Yang keempat dan yang terakhir adalah non-volatile. Karakteristik keempat dari data warehouse ini adalah non-volatile. Maksudnya, data pada data warehouse tidak diupdate secara real time, tapi di-refresh dari sistem operasional secara reguler. Tugas-tugas data warehouse. Pertama, pembuatan laporan. Pembuatan laporan merupakan suatu kegiatan data warehouse yang paling umum dilakukan. Dengan menggunakan query sederhana, didapatkan laporan per hari, per bulan, per tahun, atau jangka waktu yang kita inginkan. Online Analytical Processing atau OLAP. Kegiatan ini adalah semua informasi baik detail maupun hasil summary yang dibutuhkan dalam proses analisa mudah didapat. Yang ketiga adalah data mining. Data mining merupakan proses untuk mengenali pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah banyak pada data warehouse dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI, statistik, dan matematika. Yang keempat ada proses informasi eksekutif. Data warehouse dapat membuat ringkasan informasi yang penting bagi tujuan pembuatan keputusan bisnis tanpa harus menjelajahi keseluruhan data. Keuntungan data warehouse. Data warehouse merupakan pendekatan untuk menyimpan data di mana sumber-sumber data yang heterogen yang biasanya tersebar pada beberapa database OLTP diimigrasikan untuk menyimpan data yang homogen dan terpisah. Kegunaan yang didapatkan dengan menggunakan data warehouse tersebut di samping ialah data diorganisir dengan baik untuk query analisis dan sebagai bahan untuk pemrosesan transaksi. Perbedaan di antara struktur data heterogen pada beberapa sumber yang terpisah dapat diatasi. Aturan untuk transformasi data ditetapkan untuk memvalidasi dan mengkonsolidasi data apabila data dipindahkan dari database OLTP ke database data warehouse. Masalah keamanan dan kinerja bisa dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. 3 jenis sistem data warehouse. Pertama, fungsional data warehouse. Data warehouse fungsional. Kata operasional di sini merupakan database yang diperoleh dari kegiatan sehari-hari. Data warehouse dibuat lebih dari satu atau dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan seperti fungsi keuangan, marketing, personalia, dan lain-lain. Di samping ini adalah gambar dari gambaran fungsional data warehouse. Yang kedua, centralized data warehouse. Data warehouse terpusat. Bentuk ini terlihat seperti bentuk data warehouse fungsional, namun terlihat
Namun terlebih dahulu sumber data dikumpulkan dalam satu tempat terpusat, kemudian data disebar ke dalam fungsinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bisa dilihat di gambar bentuk gambaran Central Data Warehouse. Tiga, Distributed Data Warehouse. Data warehouse yang terdistribusi. Pada data warehouse terdistribusi ini digunakan gateway yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara data warehouse dengan workstation yang menggunakan sistem beraneka ragam. Seperti gambar yang di samping ini. Arsitektur data warehouse. Inilah gambar dari arsitektur data warehouse. Dan inilah keterangan dari saya. Data diambil dari sistem acak. Digambarkan sebagai 4 gambar yang ada di sebelah kiri yang bertuliskan operasional data source. Lalu diintegrasikan dalam data warehouse manager yang dilingkari bertuliskan data warehouse dan diakses melalui tools atau aplikasi. Digambarkan dalam gambar komputer yang bertuliskan reporting, OLAP tools, dan data mining tools. Dan disinilah Pentaho, aplikasi-aplikasi Pentaho berada. Seperti pada data mining yang menggunakan aplikasi WK, dan reporting yang menggunakan aplikasi Pentaho Report, dan juga OLAP Tools yang menggunakan aplikasi Pentaho Analysis. Kesimpulan dari saya, jadi hubungan antara data warehouse dan Pentaho adalah database yang saling beraksi yang dapat digunakan untuk query dan analisis, bersifat orientasi subjek, terintegrasi, time varian, tidak berubah, yang digunakan untuk membantu para pengambilan aplikasi keputusan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.